Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia, NIM 151423112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian pengembangan saya yang diampu oleh dosen Ibu Ade Mahnia, SPD MPD. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Adapun latar belakangnya yaitu pendidikan IPA berperan penting dalam membangun kemampuan berpikir ilmiah, logis, dan kritis sejak dini. Kurikulum Merdeka mengedepankan profil pelajar Pancasila yang menekankan bernalar kritis dan kemandirian belajar. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mata pelajaran IPA sering dianggap sulit, kurang menarik, dan membosankan oleh siswa SD. Hal ini menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan literasi sains di Indonesia. Selanjutnya ada data tantangan pembelajaran IPA. Yang pertama, PISA tahun 2022 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 69 dari 80 negara dengan skor sains 383, menunjukkan rendahnya literasi sains siswa Indonesia di tingkat internasional. Yang kedua, ada studi kasus SD Negeri Kendung Kandang, Malang, Jawa Timur. Pemahaman materi perkembangbiakan tumbuhan hanya tuntas 14% siswa, yaitu 4 dari 28 siswa, menunjukkan kesulitan signifikan dalam memahami konsep IPA. Kemudian ada identifikasi masalah penelitian. Masalah pertama yaitu pemahaman konsep siswa masih rendah pada mata pelajaran IPAS, terutama materi perkembangbiakan tumbuhan. Masalah 2 yaitu pembelajaran masih bersifat teacher center, kurang melibatkan siswa secara aktif dan proses eksplorasi dan penemuan konsep. Masalah 3 yaitu media pembelajaran yang tersedia belum memadai untuk mendukung visualisasi konsep sains yang abstrak dan kompleks. Terakhir, kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan teknologi digital sebagai alat bantu pembelajaran yang interaktif dan menarik. Berikutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis PET simulasi pada materi perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, bagaimana kelayakan media menurut ahli materi dan ahli media. Terakhir, bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran tersebut. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama mengembangkan media interaktif berbasis PET simulasi, menilai kelayakan media menurut para ahli, dan mengetahui respon siswa terhadap media. Hasil yang diharapkan yaitu menghasilkan media PET yang layak, praktis, efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 4 SD. Selanjutnya ada manfaat penelitian, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu menambah referensi ilmiah dalam pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi simulasi interaktif untuk pendidikan IPA di sekolah dasar. Adapun manfaat praktisnya yaitu bagi guru mempermudah penyampaian materi IPA, bagi siswa meningkatkan pemahaman konsep, dan bagi sekolah yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya ada pengertian media pembelajaran dan fungsi utama media. Media pembelajaran adalah alat dan lingkungan yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik secara efektif. Sedangkan fungsi utama media yaitu menarik perhatian siswa, membangkitkan minat belajar, meningkatkan pemahaman, membantu perbedaan kemampuan, serta memperjelas informasi pembelajaran. Kemudian manfaat media pembelajaran ada pemahaman dan motivasi, pembelajaran yang menyenangkan, mempermudah guru, dan pembelajaran mandiri. Selanjutnya ada pengertian media PET simulasi. Apa sih PET itu? PET itu singkatan dari Physics Education Technology atau Teknologi Pendidikan Fisika. Adalah program simulasi interaktif yang dikembangkan oleh University of Colorado Boulder untuk meningkatkan pembelajaran sains. Karakteristik utama PET yaitu interaktif, visual dan dinamis, berbasis eksplorasi dan inquiry, memberikan umpan balik langsung, user-friendly, fleksibel, dan adaptif.
Kemudian kelebihan dan kekurangan PET simulasi. Kelebihannya yaitu meningkatkan pemahaman konsep dan keterlibatan siswa secara aktif. Sedangkan kekurangannya yaitu ketergantungan pada teknologi dan perangkat digital. Berikutnya ada materi perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan adalah proses biologis reproduksi untuk menghasilkan individu baru. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua yaitu generatif dan vegetatif. Selanjutnya ada kajian penelitian yang relevan menurut Putu Eka dan Pratiwi dan menurut Erniawati dan Effendi. Menurut Putu Eka dan Pratiwi, model pembelajaran inquiry dengan media PET simulasi terbukti meningkatkan literasi sains siswa kelas 4 SD secara signifikan. Sedangkan menurut Erniawati dan Effendi, model inquiry berbantuan PET simulasi meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa kelas 5 min. Kemudian ada kerangka berpikir. Kondisi awal yaitu pemahaman konsep siswa rendah, pembelajaran masih berpusat kepada guru, media pembelajaran belum memadai, dan ketuntasan belajar hanya 14%. Hasil yang diharapkan yaitu peningkatan pemahaman konsep perkembangbiakan tumbuhan, siswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan konsep, serta peningkatan ketuntasan belajar minimal 75%. Berikutnya indikator keberhasilan. Target keberhasilan penelitian ini adalah minimal 75% siswa kelas 4 SD Al-Azhar memperoleh nilai 75 ke atas pada materi perkembangbiakan tumbuhan setelah menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis PET simulasi. Indikator ini diukur melalui tes pemahaman konsep yang dilaksanakan sebelum dan sesudah implementasi media pembelajaran. Selanjutnya, jenis penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan dengan model ADI. Berikutnya ada prosedur penelitian, analisis, dan desain, serta development dan implementation. Adapun lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasi penelitiannya yaitu di SD Al-Azhar. Waktu penelitiannya yaitu semester ganjil tahun ajaran 2026 dengan rentang waktu pelaksanaan dari Februari 2026 hingga Januari 2027 mencakup seluruh tahapan model ADI. Subjek penelitiannya yaitu ahli media, ahli materi sebagai validator produk, serta siswa kelas 4 SD Al-Azhar sebagai responden uji coba dan pengukuran respon terhadap media pembelajaran. Berikutnya teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan yang digunakan yaitu ada observasi, wawancara, tes, pretest dan posttest, dan dokumentasi.